Ayah Yosua, Samuel Huta Barat menyebut mendapat informasi soal penembakan Yosua dari anak buah Sambo, Hendra Kurniawan, dalam kesaksian di persidangan. Namun hal ini terungkap setelah jenazah almarhum dimakamkan. Dalam sidang, ayah Yosua juga mengenang Yosua sebagai anaknya yang paling patuh. Dengan siapa dia tembak menembak? Pada saat itu Reja nggak tahu. Nggak tahu, sekarang udah tahu. Sekarang kami tahu dari cerita ataupun kronologi yang diceritakan Brigjen Hendra bahwa pada saat dia datang ke Sungai Bahar sesudah pemakaman, Pak Hendra menceritakan kronologi bahwa yang menembak itu berinisial berada E. Gitu ya. Jadi cerita si Pak Hendra, dia tembak menembak dengan Eliezer. Sudah kenal Eliezer? Tadi Kenal. baru saya ketemu. Nah, itu dia ya. Iya, waktu di situ. Setahu saksi ya, apa yang dilakukan Eliezer ini rupanya? Ini cerita kronologi yang diceritakan oleh Pak Hendra bahwa si Joshua beserta rombongan Ibu PC pulang dari Magelang. Menurut kebiasaan yang dilakukan mereka, kalau keluar dari luar kota harus singgah di rumah dinas Duren 3 untuk PCR. Jadi selama menunggu hasil daripada PCR, si Ibu Putri ini masuk ke kamar utama istirahat, nunggu hasil PCR. Sesudah dalam kamar si Ibu Putri, almarhum Joshua masuklah ke kamar untuk berbuat tidak senonoh. Itulah ceritanya, Itu Pak. kejadian di Duren 3. Di Duren 3 sudah Ya, maksud Pak Hakim, kita to the point aja lah ya. Itu kan sudah ada SP3-nya. Jadi tidak usah diceritakan masalah itu lagi. Yang saya maksud peranan Eliezer ini sekarang supaya lebih fokus. Kan begitu ya. Tahu nggak Pak Huta Barat? Apa yang dilakukan terdakwa ini di Duren 3 terhadap si korban? Itu maksudnya pertanyaannya. tahu kami dari media, Pak. Dari media. Dari ya? media. Dari Kalau media. secara langsung tidak. Ini kami ingin menggali latar belakang peristiwa ini secara lebih jauh. Bagaimana sebenarnya temperamen dari korban itu sendiri? Almarhum. Iya. Di antara anak saya yang berempat, saya bukan lantaran dia sudah meninggal memuji dia, bukan. Saya pun tadi sudah disumpah. Memang ini yang paling baik, yang paling patuh. Mungkin boleh kita lihat dari raut wajahnya sama dengan isi hatinya. Setelah korban menjadi polisi, apakah ada perubahan sikap setelah dia memegang senjata? Selama dia sudah menjadi polisi, Ya. malah dia bisa mengayomi adik-adik kakaknya, menggantikan saya, peran saya. Baik. Kalau umpamanya mamanya begini, sabar mak. Malah dia menasihati orang tua, itulah sikap dia. Setelah pindah ke Jakarta, apakah ada perilaku yang berbeda juga dari korban? Tidak ada sama sekali. Malah dia sering mengingatkan mamanya, mengingatkan kami selalu rajin berdoa dan membuka Alkitab.